Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 6 Farmasi C 2019. Anggotanya yang terdiri dari Siska Ayu Wulandari, Muhammad Adem Varian, Imelda Anggun Firadikma, Ahmad Frizky Amiruddin, Rahmatul Fitro, dan Gede Prabu yang akan menjelaskan tentang antihiperlipidemia. Definisi hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah peningkatan kadar lemak dalam darah karena konsumsi lemak secara berlebihan, sehingga asupan dan penembakan lemak tidak seimbang. ML Arif R. Nafriansa Edi Buryanto MD Harmadi Prestasi 2012 Akademik Yudu. Hiperlipidemia dapat terjadi secara primer ataupun sekunder. Hiperlipidemia primer disebabkan oleh genetik, sedangkan hiperlipidemia sekunder disebabkan karena penyakit lain seperti diabetes mellitus, hipotiroid, obesitas, dan lain-lain, dan juga karena obat seperti diuretik, bloker, kontrasepsi oral, dan lain-lain. Hiperlipidemia dapat diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut ini. Yang pertama, hiperkilomikronemia atau hiperlipidemia tipe 1, yaitu merupakan hiperlipidemia yang disebabkan oleh asupan lipid eksogen yang berlebihan ditandai dengan peningkatan kilomikron yang melebihi batas normal. Hiperlipidemia tipe ini dapat diatasi dengan diet rendah lipid, tidak memerlukan terapi farmakologi. Yang kedua yaitu hiperkolesterolemia familial atau hiperlipidemia tipe 2A yang ditandai dengan peningkatan LDL darah yang meningkat drastis. Hiperkolesterolemia ini dikatakan heterozigot jika level kolesterol totalnya berkisar antara 275 sampai 500 mg/dl. Hiperkolesterolemia heterozigot biasanya akan berkembang menjadi xanthomas pada orang dewasa dan berpeluang menjadi penyakit vaskuler jika terjadi pada golongan usia 30-50 tahun. Sedangkan hiperkolesterolemia dengan level kolesterol total lebih dari 500 mg/dl dapat dikategorikan sebagai hiperkolesterolemia homozigot yang berkembang menjadi xanthomas pada orang dewasa dan menjadi penyakit vaskuler pada anak-anak. Selain itu, terdapat juga hiperkolesterolemia detektif ApoB100 dan poligenik hiperkolesterolemia. Yang ketiga yaitu hipertrigliserida familial atau hiperlipidemia tipe 4 yang ditandai dengan peningkatan VLDL melebihi batas normal. Yang keempat yaitu kombinasi hiperlipidemia atau hiperlipidemia tipe 2B yang ditandai dengan peningkatan LDL dan VLDL melebihi batas normal. Nilai TG berkisar antara 250 sampai 750 mg/dl. Sedangkan kolesterol totalnya antara 250 sampai 500 mg/dl. Manifestasi klinik dari hiperlipidemia. Yang pertama ada aterosklerosis, yang kedua ada pankreatitis, dan yang ketiga adalah xanthoma. Aterosklerosis ini di mana kondisi ketidaknormalan kadar lemak dalam darah yang menimbulkan masalah-masalah lain dalam jangka panjang. Salah satunya yaitu resiko aterosklerosis yang disebut juga dengan penumpukan lemak pada pembuluh darah yang menyebabkan tersumbatnya aliran darah. Dan penyakit arteri koroner atau penyakit arteri karotis meningkat pada orang yang memiliki kadar kolesterol total yang tinggi. Kadar kolesterol total yang ideal adalah 140 sampai 200 mg/dl. Penumpukan lemak pada pembuluh darah atau tersumbatnya aliran darah pada pembuluh darah mengakibatkan pasokan oksigen ke organ-organ seluruh tubuh berkurang, sehingga organ-organ tersebut mengalami penurunan fungsi kerjanya dan juga mengakibatkan ketidakfungsinya organ tersebut. Pankreatitis. Resiko pankreatitis meningkat jika di dalam darah kadar trigliserida mencapai 1000 sampai 2000 mg/dl.
Sedangkan kadar trigliserida dinyatakan normal jika dalam darah mengandung kurang dari 250 mg/dl. Ini saya akan menjelaskan santoma. Santoma merupakan suatu kelainan kulit berupa plak atau nodul berwarna kuning jingga yang disebabkan pengendapan lemak secara abnormal. Santoma biasa dijadikan sinyal bahaya seseorang mengalami kondisi hiperlipidemia. Santoma terjadi karena adanya akumulasi lipid dalam sel imun berupa makrofag pada kulit atau pada lemak di bawah kulit. Di sini saya akan menjelaskan penyakit yang ditimbulkan karena hiperlipidemia. Pada hiperlipidemia atau lipoproteinemia tipe 4 terjadi peningkatan VLDL dengan hypertrigliserida. Gejala klinik terutama terjadi pada pasien dewasa obesitas, diabetes, dan hyperurisemia dan tidak memiliki santoma. Kondisi sekunder bisa terjadi pada peminum alkohol dan diperburuk dengan stres, progestin, kontrasepsi oral, dan obat-obatan seperti thiazid atau beta blocker. Sedangkan hiperlipidemia tipe 5 diperlihatkan kumulasi VLDL dan kilomikron. Mungkin karena gangguan katabolisme trigliserida endogen dan eksogen. Gejala klinik ditandai dengan nyeri abdominal, pankreatitis, munculnya santoma, dan polineuropati perifer. Pasien-pasien ini biasanya obesitas, hyperurisemia, dan diabetes. Peminum alkohol, eksogenus, esterogen, dan gagal ginjal dapat memperburuk faktor yang telah ada. Berikut ini adalah link video yang dapat membantu untuk memperkuat materi tentang antihiperlipidemia. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.